kalian pasti udah nggak asing lagi sama Cina yang selalu bikin inovasi-inovasi futuristik yang bikin kita semua geleng-geleng kepala. Tapi kali ini mereka bener-bener ngacir di bidang transportasi. Cina sekarang jadi pemimpin global dalam inovasi mesin, dan mereka terus nge-push batas-batas teknologi. Nggak heran deh, Amerika Serikat aja sampai kewalahan buat ngejar kecepatan revolusi teknologi mereka. Yuk, kita intip mesin transportasi generasi terbaru mereka yang bikin kita semua auto kagum. Nah, ini nih, BYD yang Wangwu 8 dari Cina yang bikin heboh. Ini SUV pertama di dunia yang bisa ngambang. Mobil ini punya sistem hidrolik yang bisa naik turun sampai 150 mm. Harganya cuma $50.000 aja. Bisa dibilang, ini mobil yang bikin kita semua auto ngiler. Fitur kerennya bisa muter 360 derajat di tempat, kayak tank. Cocok banget buat gaya-gayaan pas parkir. Kalau lagi di air, mobil ini bisa ngambang di kedalaman 1 meter. Versi off-road bisa sampai 1,5 meter. Kalau tiba-tiba jalanan banjir, mobil ini langsung aktifin mode darurat ngambang. Mesin mati, jendela tertutup rapat, AC nyala, dan sunroof terbuka. Bisa ngambang sampai 30 menit dengan kecepatan 3 km per jam. Tapi ingat ya, ini cuma buat darurat, bukan buat jalan-jalan santai di danau. Setelah pakai mode ngambang, mobil ini harus dicek dulu sebelum dipakai lagi. BYD yang Wangwu 8 bener-bener ngegabungin teknologi canggih, keamanan, dan adaptabilitas yang bisa ngubah konsep off-road dan navigasi air. Cina baru aja meluncurkan inovasi keren, yaitu kereta tanpa awak pertama di dunia. Walaupun nggak terbang kayak pesawat, desainnya bener-bener futuristik. Skytrain ini beroperasi di monorail sepanjang 10,5 km dengan kecepatan 60 km per jam dan bisa nampung sampai 200 penumpang. Yang bikin keren, pembangunannya cuma butuh 7 bulan. Padahal, buat bikin rel kereta biasa aja butuh waktu segitu. Monorail ini nggak cuma hemat tempat, tapi juga lebih aman dan biayanya nggak jauh beda. Skytrain ini bisa jadi solusi transportasi urban yang lebih efisien. Dengan struktur yang tinggi, kereta ini nggak perlu ribet sama kemacetan di jalanan. Plus, footprintnya yang kecil bikin kota punya lebih banyak ruang buat taman atau jalan. Ini bener-bener lompatan besar dalam transportasi publik. EHang 216S adalah terobosan besar dalam transportasi udara tanpa awak. Drone taksi ini dirancang buat perjalanan jarak pendek sampai menengah dengan 8 pasang rotor listrik yang bisa ngebawa 2 penumpang. Operasinya ramah lingkungan dan nggak bising, cocok banget buat kota. Yang bikin beda, drone ini full autopilot. Sistem kontrolnya bisa handle take-off, navigasi, dan landing tanpa perlu campur tangan manusia. Plus, EHang 216S dilengkapi fitur keamanan canggih yang bisa bikin emergency landing kalau ada rotor yang rusak. Dengan kecepatan maksimal 130 km per jam dan ketinggian operasional 3000 meter, drone ini cocok buat perjalanan cepat di dalam kota. EHang 216S ini bener-bener ngebawa kita ke masa depan transportasi urban. Nio ET9 adalah sedan listrik yang bikin kita semua auto kagum. Salah satu fitur kerennya, mobil ini bisa ngibas-ngibasin salju dari atapnya, kayak anjing yang lagi ngibas-ngibasin bulu. Pas demo, ET9 nunjukin kemampuan suspensi hidroliknya dengan goyang-goyang buat bersihin salju. Tapi hati-hati ya, kalau ada barang-barang yang enggak diikat di dalam mobil, bisa berantakan. ET9 ini ngebawa konsep mobil mewah dengan teknologi canggih. Dengan dual motor drivetrain yang menghasilkan 77 tenaga kuda, mobil ini nggak cuma kenceng tapi juga elegan. Baterainya 120 kWh dengan jarak tempuh 255 km. Dan bisa di-charge dalam 5 menit. Harganya sekitar $110.000, cocok buat kamu yang pengen tampil gaya dengan mobil listrik yang canggih. Nah, ini nih motor listrik yang bener-bener bikin kita semua auto kagum.
Lazaret LMV 496 adalah motor listrik yang bisa berubah jadi pesawat terbang. Didesain oleh insinyur Prancis Ludovic Lazaret, motor ini nggak cuma kenceng di jalan, tapi juga bisa terbang. Di darat, LMV 496 beroperasi sebagai motor listrik dengan jarak tempuh sekitar 60 mil. Tapi kalau kamu pencet tombol, 4 mesin jet di roda bakal aktif dan motor ini langsung terbang. Mesin jet bertenaga 1.300 tenaga kuda ini bisa terbang selama 10 menit. Harganya $500.000. Tapi buat yang pengen merasakan sensasi dari darat ke udara, motor ini bener-bener worth it. JAC, perusahaan otomotif Cina, baru aja memperkenalkan mobil terbang keren bernama Gove. Mobil ini bisa beroperasi di darat dan di udara dengan desain yang unik. Kapsul penumpang tunggal yang bisa lepas dari chassis roda. Gove ini bisa beralih antara mode darat dan terbang dengan mudah. Sistemnya full autopilot, jadi kamu tinggal input tujuan lewat tablet. Yang bikin keren, Gove bisa otomatis navigasi ke stasiun pengisian daya saat lagi terbang. Di darat, chassisnya berfungsi seperti mobil listrik biasa. Gove ini benar-benar ngebawa kita ke masa depan transportasi pribadi. Flyer adalah pesawat eVTOL, Electric Vertical Takeoff and Landing, yang bakal ngubah cara kita bepergian di kota. Dengan Flyer, kamu bisa terbang di atas kemacetan dan langsung sampai tujuan. Walaupun regulasi untuk eVTOL masih berkembang, Flyer ini benar-benar ngebawa kita ke masa depan transportasi urban. Bayangin aja, kamu bisa meluncur di atas pemandangan kota, ngelewatin macet, dan landing tepat di tujuan. Flyer ini dilengkapi fitur keamanan canggih dan kontrol yang mudah, cocok buat pemula. Ini benar-benar awal dari era baru transportasi pribadi. Zoox, anak perusahaan Amazon, baru aja meluncurkan robot taksi otonom yang bakal ngubah transportasi urban. Desainnya simetris, jadi bisa jalan maju atau mundur tanpa perlu balik arah. Cocok banget buat jalanan kota yang sempit. Di dalam kabin, robot taksi ini bisa nampung 4 penumpang dengan susunan face-to-face, bikin perjalanan jadi lebih sosial. Dilengkapi sensor canggih seperti lidar, kamera, dan radar, robot taksi ini punya kesadaran situasional yang tinggi. Dengan baterai yang kuat, robot taksi ini bisa ngebut sampai 75 mil per jam dan beroperasi selama 16 jam dengan sekali charge. Zoox fokus buat ngebikin layanan ride-hailing otonom, jadi harganya nggak disebutin. Tapi ini bener-bener masa depan transportasi urban. Roidstack dari Jepang baru aja memperkenalkan Raptor, platform mobilitas 3 roda yang bikin kita semua auto kagum. Desainnya terdiri dari 2 komponen yang bisa dicopot dan dipasang lagi, bikin Raptor jadi sangat fleksibel. Dengan baterai 48 volt, Raptor bisa ngebut sampai 30 km per jam dengan jarak tempuh 40 km. Roidstack melihat Raptor sebagai solusi revolusioner buat transportasi urban dan bisnis baru. Dengan inovasi, adaptabilitas, dan ramah lingkungan, Raptor ini benar-benar ngebawa kita ke masa depan mobilitas kota. Readroid Canguro adalah robot serba bisa yang bisa jadi asisten pribadi sekaligus alat transportasi. Robot ini bisa ngikutin pemiliknya sambil bawa barang, atau berubah jadi skuter dengan perintah sederhana. Di mode kendaraan, Canguro bisa ngebut sampai 10 km per jam. Robot ini pakai sistem pemetaan dan navigasi otonom, plus sistem pengenalan lingkungan buat manuver dengan aman. Kalau ada keadaan darurat, Canguro bisa ngambil alih buat hindarin tabrakan. Robot ini masih dalam pengembangan, tapi bakal jadi solusi mobilitas masa depan yang praktis dan aman. Xpeng Aero HT baru aja memperkenalkan Xpeng X3, mobil terbang dengan kemampuan VTOL, Vertical Takeoff and Landing. Dengan berat 1936 kg, X3 punya 8 rotor yang bikin bisa terbang dan mendarat vertikal. Di mode mobil, X3 beroperasi seperti mobil biasa. Tapi kalau mau terbang, X3 bisa beralih ke mode terbang dengan mudah.
Mobil ini bisa ngebut sampai 130 km per jam dan terbang selama 35 menit. Sistem pengisian dayanya juga canggih, bikin X3 jadi sangat fleksibel. Di dalam kabin, X3 bisa nampung 2 penumpang dengan view panorama 270 derajat. Xpeng X3 ini bener-bener ngebawa kita ke masa depan mobil terbang. Jump Aero JA1 adalah pesawat eVTOL yang dirancang buat respons darurat dan perjalanan pribadi. Dengan desain yang ramping dan teknologi canggih, JA1 bisa bawa kamu ke situasi darurat dengan cepat. Pesawat ini pakai propulsi listrik yang halus, nggak bising, dan ramah lingkungan. Cocok buat lingkungan urban atau lokasi terpencil. Dengan sistem kontrol yang intuitif dan fitur keamanan canggih, JA1 ini benar-benar ngebawa kita ke masa depan transportasi udara. Shane adalah mobil listrik 2 roda yang dirancang oleh Shane Chen, penemu hoverboard. Meski kelihatannya kayak mainan, mobil ini bisa nampung 5 orang dewasa. Roda Shane bisa otomatis menyesuaikan, bikin mobil tetap seimbang meski ngebut. Dengan desain yang canggih, Shane ngebawa kita ke masa depan transportasi yang seru dan aman. Toyota konsep Ewok adalah kendaraan 3 roda yang dirancang buat perjalanan jarak pendek di kota. Dengan motor listrik, Ewok bisa nempuh jarak sampai 20 km. Kendaraan ini pakai joystick buat navigasi, bikinnya mudah dipakai bahkan buat orang tua. Ewok ini benar-benar ngebawa kita ke masa depan mobilitas pribadi yang praktis dan canggih. Honda Moto Compacto adalah skuter listrik yang dirancang buat perjalanan urban. Dengan berat cuma 18,7 kg, skuter ini mudah dibawa-bawa. Moto Compacto bisa ngebut sampai 24 km per jam dengan jarak tempuh 19 km. Skuter ini cocok buat jalan-jalan santai atau belanja di kota. Yamaha Motoroid adalah motor konsep yang bisa mengenali pengendaranya, merespons gerakan fisik, dan bahkan parkir sendiri. Motor ini pakai teknologi AI dan mekanisme stabilisasi otomatis, bikin pengalaman berkendara jadi lebih personal dan futuristik. Hydrofoil Jet Ski Flyway adalah jet ski listrik yang bisa melayang di atas air. Dengan kecepatan sampai 88 km per jam dan jarak tempuh 100 km, Flyway ini cocok buat yang suka petualangan air. Plus, jet ski ini ramah lingkungan dan nggak bising. InMotion V14 adalah unicycle listrik yang bisa ngebut sampai 110 km per jam. Dengan desain yang minimalis, unicycle ini cocok buat perjalanan urban yang seru dan efisien. Origo menyediakan kendaraan otonom yang bisa dipakai buat transportasi penumpang, pengiriman barang, atau bahkan layanan retail. Dengan teknologi canggih, kendaraan ini bisa navigasi di berbagai kondisi cuaca dan ramah lingkungan. Rosenbauer RT adalah truk pemadam kebakaran hybrid yang ramah lingkungan. I think that improves communications a lot. We need fire trucks to get to the scene. Dengan sistem penyimpanan energi bertegangan tinggi, truk ini bisa operasi dengan tenaga listrik, bikinnya lebih efisien dan nggak bising. Nah, gimana? Seru banget kan? Semoga ulasan ini bikin kamu makin semangat ngikutin perkembangan teknologi transportasi ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat konten-konten seru lainnya.